Ultimates, bapak gua. Ya, kembali lagi di Ultimates, di mana kita mengundang seseorang, siapapun yang punya cerita di baliknya dan kita ulik tipis aja. Dan hari ini sebenarnya idenya produser bahwa untuk mengundang bapak gue sendiri. Makasih Pak udah mau datang. Yang pasti hari ini kita bakal ngobrolin tentang kerjaan sih, lebih ke kerjaan gitu loh. Temanya tuh tentang bagaimana bapak gue bisa mempunyai pengalaman yang udah gue denger dan mungkin bisa dibagikan juga ke para Ultimates. Nama penontonnya Ultimates, Pak, lupa aku. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke kamera yang ini nih. Namanya siapa? Terus juga dulu pernah kerja sebagai apa? Mungkin singkat dulu aja lah, nanti sisanya aku tanyain soalnya. Oke. Nama saya Wiryono Hadi. Dalam keluarga dari kecil dulu biasa dipanggil Iwing, nama keluarga ya. Kemudian tahun 81 mulai bekerja di perusahaan minyak. Waktu itu perusahaan itu punya Amerika, namanya IAPCO atau IAPCO, Indonesia Independent American Petroleum Contract. Jadi sebuah perusahaan perminyakan yang di offshore yang diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1969 dengan sumur minyak pertamanya bernama Cinta. Tulisannya Cinta. Makanya yang namanya perusahaan perminyakan itu ada yang di onshore, yang di darat, kemudian ada yang di offshore, di tengah laut. Yang kebetulan yang saya jalani dulu adalah di kepulauan sekitar Pulau Seribu. Kurang lebih kalau kita naik speedboat itu perjalanan yang area terdekat adalah 2 jam. Speedboat dengan kecepatan rata-rata waktu itu ya 12 knots lah, dengan muatan sekitar 100-200 pax atau orang. Di tempat itu saya berjuang, di tempat itu saya cari makan, di tempat itulah saya menimba karir dan pengalaman. Di offshore akan saya sebutkan ada 3 area, bukan pengaboran ya, memang itu sudah dibor dengan pihak lain. Produksi area perminyakan ada 3 area, South, Central, dan North. Artinya South itu selatan area, itu yang pertama kali dibuat, kemudian ada termin kedua, ada perluasan wilayah eksplorasi di Central, artinya tengah, kemudian terakhir tahun 90-an nongol di daerah utara, itu namanya North. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan antara produksi, kemudian risiko. Yang akan saya sampaikan sekarang pertama di sini adalah apa kira-kira yang akan ditanyakan dari itu? Nah, sebenarnya yang aku pengen tanyain dari Bapak, tadi kan Bapak udah ngomong di Kepulauan Seribu yang dimana ada 3 zona kan jatuhnya ya? Apa? North, Central, sama? South, North, Central. North sama Central. Nah, yang aku pengen tanya sebenarnya apa yang terjadi di pas aku kecil, maksudnya karena Bapak kan sering banget ke laut, judulnya dulu ke laut kan? Oke. Ya gitu loh. Apa yang sebenarnya Bapak kerjain di laut itu dan ya pengalaman Bapak? Mungkin boleh ceritain juga, kan dulu aku juga pernah lihat foto Bapak tuh yang lagi benerin pipa terus kotor pakai baju warna oranye itu kalau nggak salah ya. Betul. Kayak gitu-gitu tuh gimana sih emang prosesnya dulu? Saya pikir teman-teman di sini yang ada di sini nih masih agak blank ya kalau bicara masalah perminyakan, dunia perminyakan, karena dunia perminyakan itu pertama high cost pasti ya, apalagi di offshore, biaya tinggi. Yang kedua high risk. Nah kalau masalah high income itu sebagai konsekuensi daripada 2 variabel tadi. Betul. Oke. Saya masuk ke kerja itu tahun 81, masih belum mengenal perguruan tinggi. Ketika saya diajak orang melamar pekerjaan, saya nggak tahu itu apa. Ada orang kapal yang mengajak saya, Wing, kita lamar ini yuk. Apa itu? Tahun 81 itu. Itu perusahaan minyak, pengeboran katanya. 2 minggu di laut, seminggu di darat. Apa seminggu libur? Saya nggak ngerti apa-apa itu.
Akhirnya berdua lah saya jalan ke sana memberikan atau application letter untuk itu. Nggak ada pakai online, jadi masih manual gitu. Ketika dipanggil, yang dipanggil cuma saya. Teman Bapak Nggak kepanggil dia. Nah, terus saya dipanggil, kemudian saya langsung dijadwalkan untuk meeting. Saya masih ingat di Jalan Sriwijaya tahun 81, Arco Training Center. Arco itu perusahaan perminyakan juga punya Amerika yang ada kompleknya dulu sekarang ya di Sawangan, tapi kayaknya udah nggak ada karena Arco itu punyanya Inggris dan sekarang sudah dibalikan ke Pertamina. Nah, dalam 2 minggu kemudian langsung berangkat ke Cepu pendidikan pre-employment training. Jadi sebelum kerja di training dulu. Apa program trainingnya? Itu totalnya 6 bulan. 3 bulan adalah genjot bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris teknik. Bahasa Inggris teknik itu biasanya kebanyakan pakai past tense. Ini 3 bulan ini nggak lulus, out. 3 bulan yang bahasa Inggris nggak lulus, out, nggak bisa mengikuti selanjutnya. 3 bulan berikutnya adalah teknis. Yang teknis itu dibagi ada beberapa produksi, kemudian yang kedua mesin, mekanik, kemudian yang ketiga listrik. Dibagi 3 itu. Satu angkatan, Bapak adalah angkatan yang pertama, saya angkatan pertama, jumlah 30 orang tiap angkatan. Seleksi 3 bulan kemudian angkatan kedua dan seterusnya sampai 5 angkatan. Berarti kalau di total itu 30 kali 5, 150. Oke. Bapak selesai 3 bulan berikutnya lolos semua. Kalau 3 bulan berikutnya nggak lulus pun out juga, selesai, terminate. Akhirnya berangkatlah kerja ke lapangan. Apa itu? Ke laut, apa itu udara? Nggak tahu, seneng banget naik kapal. Nggak taunya lama di kapal berangkat. 28 Oktober tahun 1981 berangkat kerja, hari Rabu pakai baju putih, celana biru. Seneng lihat pemandangan kapal di luar, tapi ombak lama-lama kok puyeng ya gitu. Itu pelabuhan mana, Pak? Ya? Pelabuhan mana? Pelabuhannya namanya Bogasari di Priok juga. Oke. Itu. Jadi berangkatlah, mampir ke tempat fasilitas pertama. Perjalanan selama 2 jam itu, langsung makan siang di situ, langsung pindah boot lagi menuju ke area. Kebetulan saat itu Bapak bukan di area pertama, bukan di south, di sentral yang tengah, lebih jauh lagi dikit, 1 jam lagi, gitu. Langsung masuk malam, nggak ngerti mana itu Christmas tree, apa itu maksudnya Christmas tree itu sumur minyak. Sumur minyak itu bukan berarti sumur yang bolong bisa dilongo begitu, bukan. Kayak pohon begitu, gede gitu, besi cor semua. Itu kenapa namanya Christmas tree? Christmas tree, karena apa? Apa yang Bapak lakukan di sana adalah perusahaan perminyakan yang ini adalah sumur yang bukan natural flow. Bukan keluar sendiri. Kalau di Arab yang bertekanan tinggi atau yang mungkin di Aceh yang punya tekanan tinggi bisa ngalir sendiri ya. Di Arab ngalir sendiri dengan pipa yang gede. Kalau di kita enggak. Di kita itu menggunakan pompa yang nggak kelihatan di luar. Namanya artificial lift, artinya alat angkat buatan. Atau kalau pernah lihat yang zaman Belanda itu karena nggak ada kekuatan untuk naik sendiri pakai pompa yang begini-begini gede banget itu. Itu namanya artificial lift itu. Kalau kita nggak pompa tanam di dalam keluar sendiri yang tekanannya dengan pompa itu. Dan kedalaman sumur-sumur itu bukan artinya dalam sumur kayak gini di Lombok enggak. Dalamnya bisa sampai 4 km. Dan sumur itu belum tentu sumur itu begini. Bisa ke sana. Itu namanya directional, tidak lurus. Oke. Bisa bayangkan? Bayangkan apa itu yang namanya lapisan minyak di dasar bumi itu seperti dalam bumi itu seperti apa? Di perut bumi seperti apa? Lapisannya gas, minyak, air, pasir. Kalau kita ngambilnya pasti ditembak bukan di area gasnya. Kalau di area gasnya keluar gasnya aja. Yang kita tembak yang cair pasti. Minyaknya. Sedangkan gas itu bisa menekan minyak itu, tetapi tekanan gas itu tidak akan bisa ngangkat ke atas karena kekuatannya gas kita belum terlalu tinggi. Tambahinlah pompa. Pompa itu rakus. Nah, dari tahun 81, Bapak masuk sebagai apa? Roastabot. Teman-teman tahu di sini roastabot itu apa? Kalau kita artikan secara harfiah, roastabot adalah buruh kasar. Kerja kasar. Buruh kasar. Oke. Kita dikasih bed, dikasih helm. Pertama kali dipakai, dikasih ngaca. Oh, saya tertampangnya kayak begini ya. Roastabot, buruh kasar. Tapi kita sebagai operator sebetulnya, apa ya operator? Operator yang mengawasi
sumur itu berproduksi dengan optimal, menghasilkan minyak sekian, menghasilkan gas sekian, menghasilkan ada air yang terbawa sekian, ada pasir yang terbawa sekian. Tiap hari kita ambil data sumur, tekanan tubing berapa, tekanan samping casing berapa, level berapa, terus konten air atau water cut, kadar airnya berapa persen. Karena gini, kalau ada minyak dengan air yang kita ambil kan minyaknya, airnya dibuang. Jadi yang kita ambil minyaknya. Jadi kadar airnya berapa persen, ada alatnya di situ, sampling, lab kecil di situ. Nah, itu proses kerja kita adalah 12 jam, 12 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi dalam 2 minggu itu shift hari pertama baru datang dia hanya suka kerja malam, hari kedua kerja siang, tetapi nanti diatur sesuai dengan kebutuhan kalau memang itu begitu. Oke. Itu kan tadi Bapak udah cerita awal-awalnya seperti apa. Yang jujur sebenarnya gue juga baru denger ya Ultimates. Maksudnya awalnya Bapak ngelamar itu sama teman Bapak gitu kan. Terus juga Bapak ya basically have no idea lah sebenarnya gitu kan. Ya. Nggak kayak Ya nggak nothing tahu tulus ya sih. nothing tulus. Oke, nanti kita bakal cerita juga. Nanti aku pengen nanya tentang perasaan Bapak kayak gimana waktu itu pas melamar. Terus Bapak waktu itu umur berapa tuh berarti pas 81? Nanti aku pengen nanya juga. Tapi kita ada yang mau lewat dulu. Harus iklan dulu, Pak. Nggak apa-apa, Ya. Ya udah, kalau gitu Ultimates. Jangan kemana-mana, tetap di Ulik Tipis. Ultimates, masih di Ultipis bersama Bapak gue sendiri yaitu Pak Wiryono Hadi, yang dimana tadi sudah cerita mengenai bekerja di perusahaan asing jatuhnya kan, ya kan, yang dimana Bapak juga waktu itu masih apa ya, nggak bisa searching juga karena belum online, maksudnya masih nggak tahu lah gitu loh mau bekerja apa. Tapi sebenarnya satu pertanyaan gue Pak, waktu itu Bapak umur berapa sih 81 tuh, apakah Oke. lulus S? 81 itu Bapak umur 21. Oh, dan itu lagi ngapain? Maksudnya lagi Lagi sekolah? udah selesai sekolah. Tadi kan gini, dulu Bapak kepenginnya kan masuk dulu Akabri, sekarang Akmil kan. Bapak tuh dulu kepengen jadi masuk di Akabri, tapi bapaknya bapak saya itu lebih baik kamu ke STM aja karena karyamu bagus. Toh STM juga bisa masuk Akabri nanti. Oke. Oh, Karena ada juga atasan atau senior bapak ini bekas STM yang sama diterima di Akabri dari STM. dari STM yang sama. Oh, dari STM yang sama? Iya. Oke. Nah, begitu Bapak lulus STM, Akabri tutup dari STM. Oh. Harus dari SMA IPA. Oh, Bapak dulu IPS. Bukan STM. Oh, STM tuh beda lagi ya? Oke. STM itu SMK sekarang ya. STM mesin. Iya. Nah, begitu udah nggak bisa masuk ke Akabri, Bapak semi down lah. Untuk kuliah aja udah males. Tapi Bapak maksudnya mau Akabri itu dari diri sendiri? Iya, keinginan Akabri dulu. Mbah tuh nggak? Maksudnya bapaknya Bapak nggak ngelarang? Nggak apa-apa. Tapi masuk Akabri tidak harus dari SMA toh, dari STM juga bisa. Iya, betul. Makanya ya udahlah, kita masuk STM aja, STM mesin. STM mesin. Karena Bapak melihat background-nya apa, karya Bapak itu banyak, karya tangan istilahnya itu, kreativitasnya lumayan tinggi. Oke, begitu lulus STM, tutup yang dari STM. Kalau boleh dibilang frustrasi ya kayaknya kok ekstrim, tapi sebetulnya Iya. kekecewaan ada di situ. Kekecewaan. Makanya malas kuliah. Oh, makanya Bapak langsung kerja? Langsung cari kerja. Akhirnya ada kakak yang bawa ke Jambi. Ke Jambi, Bapak sempat daftar untuk kuliah di Universitas Negeri Jambi, ngambil hukum. Dulu udah diterima. Tapi ada satu dan lain hal, Bapak Nggak ambil? ya bapaknya bapak saya, udahlah kamu pulang aja, Bapak udah tua. Akhirnya pulang. Purworejo kan? Purworejo. Begitu pulang, kok begini nih? Akhirnya ke Jakarta. Ya itulah jadinya kerja. Ya udahlah, kerja dapat duit. Kerja pun saat itu kurang yakin. Kok saya kerja di laut? Bingung saya ngapain karena kerjaan di laut sih. Ini buat batu loncatan aja deh. Nah,
berjalannya waktu ternyata batu loncatannya itu kok jadi loncat jauh, nggak kelar-kelar batunya saya jalanin terus. Tapi karena memang itu tantangan ya, tantangan tuh gini ya, apa yang saya lakukan, saya harus menjauhkan diri dari Jakarta, karena emang lokasinya di remote, di offshore sana, selama 2 minggu, off seminggu. Lama-lama ya berjalannya waktu ternyata dan bisa. Coba bayangkan, kalau kita kerja malam, jam 2 malam, jam 4 malam, jam 12 malam, ada di tengah laut dengan air. Kadang-kadang kita masih seneng ya kalau dulu waktu masih diizinkan bisa mancing cumi-cumi atau ikan atau apa. Walaupun kita nggak seneng bawa ikan, tapi ya itu sembari killing time lah gitu. Kalau nggak gitu, nanti kita ngantuk pasti. Tidur gitu. Nah, Itu aku mau nanya dong, maksudnya kan Bapak kerja di laut gitu kan, dan Bapak juga bilang kayak bingung ngapain kerja di laut gitu kan. Yang dimana waktu itu Bapak juga nggak tahu apa-apa tentang laut dong. ya. Ya, tantangannya apa aja Pak waktu itu pas kerja? Mungkin ada pas benerin apa dulu Pak? Oke. Kayak di kapal-kapalnya. Jadi gini ada nggak ya, sih tantangan-tantangan? karena apa ya? Dunia perminyakan di offshore, minyak itu bukan minyak goreng yang bening. Minyak itu hitam, Ya. kayak aspal. Pertama, minyak itu masih bercampur gas. Kalau misalnya ada percikan api sedikit, nyamber, selesai. Makanya yang namanya safety, termasuk utamanya fire and safety, itu paling tinggi derajatnya untuk jadi perhatian. Jadi yang namanya safety itu bukan sekedar compliant, tapi juga udah menjadi value. Jadi safety itu bukan sekedar takut dimarahin, tapi harus udah harga mati. Contoh, kalau bilang compliant sama value, bedanya apa sih? Mungkin Bagas tahu apa? Compliant apa sih? Nah, Kalau value kan nilai. oke. Compliant Tuh dari kata komplain mungkin. Jadi gini, kalau kita pakai helm, mau naik motor pakai helm, saya harus pakai helm Kenapa? Takut ada polisi. Compliant atau value? Compliant. Takut polisi. Oh itu maksudnya, oke. Takut polisi bukan karena Bukan safety. karena keamanan diri sendiri. Iya. Tapi kalau sudah ke value bahwa saya harus pakai helm daripada nanti kalau jatuh saya bonyok. Nah, berarti bukan dunia orang lain yang ngatur kita. Kita sendiri ya setupnya. Jadi safety udah jadi value. Di situ, di kerjaan Bapak waktu itu. Betul. Makanya banyaklah program-program safety, keselamatan kerja dan lain, misalnya stop card. Ada orang-orang misalnya bekerjanya nggak bagus, masukin stop card, masuk ke kotak supaya di-collect tiap minggu sama safety inspector atau safety superintendent dilihat. Tetapi orang yang berperilaku safety dan aman juga harus kita catat juga supaya dapat ada valuable appreciation gitu loh. Nah, dalam masalah safety ini menarik. Tiap 6 bulan sekali, semi-annual namanya, atau quarterly, atau sepertiga tahun, atau 4 bulan. Itu ada award yang namanya Safety Award. Misalnya, dalam 3 bulan tidak ada accident sama sekali, perusahaan mengeluarkan satu hadiah, entah apa bentuknya, misalnya ada toolkit, mungkin ada kipas angin, mungkin handphone atau apa kalau sekarangnya gitu. Tiap tahun lah, kalau bisa setahun lolos, no lost time accident, sesuatu yang lebih berharga dibagikan buat karyawan. Karyawan ya? Betul. Dan itu masing-masing gitu? Masing-masing, jadi individu dikasih. Dan itu pernah kejadian di Bapak? Maksudnya misalnya setahun nggak ada kejadian apa-apa? Itu Udah banyak kok. Sebenarnya mungkin nggak sih? Udah banyak kok souvenir di rumah, hal-hal yang seperti itu. Oh dari situ. Bisa berbentuk ini, bisa berbentuk sepatu, bisa berbentuk tas, bisa berbentuk toolkit, macam-macam. Pokoknya sesuatu yang usable lah. Gitu. Oke. Terus kalau dari pengalaman Bapak, ada nggak sih yang paling menegangkan yang Bapak nggak akan pernah bisa lupakan? Oke. Coba diceritain. Mungkin Bapak udah pernah cerita ke aku juga, tapi jadi gini, kalau di sana nggak cuma 1-2 ya, yang paling menegangkan itu gini ya. Dari info pertama, Bapak pernah ada orang ngangkat barang pakai crane dari kapal. Ini yang paling itu. Di laut nih? Di laut. Oke. Bapak di bawah, lagi masang sling di dalam drum, 4 drum isinya beratnya 1 ton pakai palet. Ketika itu karena terlalu jauh si operator belum lihat Bapak udah begini tapi ternyata kaki Bapak kesangkut. Kesangkut dari mana? Kesangkut drum itu keangkat.
Bapak keangkat? Keangkat dalam posisi terbalik. Ya. Kaki di atas. Bapak udah pasrah, mati. Ya, aku baru denger yang ini. Terlepas. Begitu terlepas, kira-kira jarak 2 meter, Bapak salto. Berdiri lagi. 2 meter. Iya, crane operator sampai geleng kepala. Dianya nggak ngelihat, maksudnya si crane operatornya nggak ngelihat. Ketutupan drum. Oh. Kan jauh, tinggi. Geleng kepala. Aduh, katanya. Terus minta maaf di akhirnya. Enggak, aku juga salah. Soalnya gini, pada tahun 80 ada kejadian. Kejadian yang sama, crane operator lagi ngangkat drum, crane-nya patah dari sini, jatuh ke kapal, tapi dia lompat duluan. Dia jatuh di kapal, ditiban crane, jadi bubur. Itu kakaknya temen Bapak. Terus ada lagi. Bapak kalau ke Anjungan pernah. Dulu karena jauh, pakai helikopter tiap hari, Bulku 105 yang buatan Perancis itu, emang ngelincah kan. Itu tahun berapa, 85-an ya, ada accident. Gara-gara pilotnya itu dulu ya mungkin joke ya, antar dua pilot mau landing begini. Lah. Oh. Akhirnya baling-baling helikopter, nyabet ke skidnya helikopter, patah, yang satu jatuh begini, satunya juga nancep di bawah, nggak apa-apa, tapi yang balingnya patah, jatuh. Teman Bapak satu tewas, pilotnya juga tewas. Yang satu lagi selamat, artinya cuma Ya, luka-luka. Iya. Oh, itu pas Bapak udah kerja di sini udah 85? Udah. Bapak juga kan dulu pakai chopper terus, helikopter terus karena berangkat dari Halim itu. Jadi helikopter manapun Bapak udah naik, Bell 432, 412, Sikorsky, Sky, apa tuh? Sikorsky sama yang Super Puma. Jadi pernah juga lewat karena lagi cuaca jelek, lewat Monas di sebelahnya helikopter. Jadi kayak dada Monas tuh, cawan atasnya itu. Terus waktu itu cuaca jelek, landing di Pulau Pramuka dikiranya pada anak-anak kecil kumpul di lapangan, dikiranya Bagito Group datang. Masih ada sekarang fotonya itu. Oke. Iya. Nah, terus itu kan tadi maksudnya dari pengalaman yang hampir, ya jatuhnya Bapak hampir mati lah ya gitu waktu itu. Betul. Itu mengerikan sekali gitu dari yang aku dengerin juga. Gimana kehidupan Bapak di Pabelokan? Di Pabelokan ya, maksudnya di Pabelokan itu salah satu zone yang Bapak bilang tadi, North, South sama Central, ya kan? Iya. Nah, itu gimana waktu itu kehidupannya di Pabelokan itu sebuah pulau yang memang diperuntukkan untuk fasilitas perusahaan perminyakan itu. Jadi Pabelokan itu ada posisinya di South ya. Tadi kan South, Central, dan North. Jadi awal-awalnya Pabelokan adalah epicentrumnya power plant, supply power, generator yang ngirim listrik ke 3 area, baik South, Central maupun North. Itu genset dikembangkan, sampai sekarang pun dia sekarang ada gas processing yang output gasnya dipakai sendiri sama dikirim ke PLTG Cilegon. Cilegon ada. Jadi Pabelokan itu sebuah pulau yang di situnya ada fasilitas baik itu fabrikasi, bengkel, kemudian ada kolam renangnya juga. Yang utama adalah di situ ada living quarter, hotel dan catering. Bapak dulu jadi head production South juga di Pabelokan situ. Jadi ada lapangan tenis juga. Bapak juga main tenis di situ, tahu tenis juga di situ gitu. Di situ ada helipadnya. Nah, itulah helipad yang helikopter tabrakan tuh di situ dulu. di situ. Begitu. Oke. Itu nanti aku bakal nanya lagi tentang kehidupan Bapak di Pulau Pabelokan seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, kayak misal Bapak bangun jam berapa atau tidur jam berapa, itu kan berhubungan juga sama kerjaan Bapak kan. Nah, tapi lagi-lagi ada yang melot lagi. Kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana tuh di Ulik Tipis. Oke, Ultimates masih di Ulik Tipis bersama Bapak gue sendiri. Tadi sudah ngobrolin tentang momen-momen menegangkan yang udah Bapak lewatin juga waktu itu selama bekerja di offshore, yang tentang crane yang even Bapak bilang hampir tewas juga, dan bahkan sebenarnya Bapak cerita tadi juga udah ada beberapa memang yang tewas, teman-teman Bapak sendiri juga kan jatuhnya. Cuma ya itu lagi-lagi memang safety itu sangat penting gitu kan, jadi memang harus diperhatikan apalagi kerja di offshore. Nah, kali ini aku pengen ngobrolin tentang gaya hidup Bapak di laut nih, yang dimana sebenarnya jujur dulu aku sebagai anak juga kayak, ya Bapak gue waktu itu apa ya, seminggu ke laut habis itu seminggu pulang gitu ya. Oke. Ya nggak sih? Dulu gitu kan? Ada 3. Jadi gini,
pertama kali adalah 21, 2 minggu di laut, 1 minggu di darat. Oke. Kemudian ya. yang kedua, 2 minggu di laut, 2 minggu di darat. Yang terakhir, seminggu di laut, seminggu di darat. Yang di darat kan Bapak kerja di kantor juga kan? Dan terakhir, akhirnya di kantor. Iya, di daerah mana? BJ. BJ, Sinok ya itu ya? Iya. Kantor Sinok. Oke. Nah, aku pengen nanya yang lagi-lagi di luar pulaunya yang aku nggak tahu nih gitu loh. Bapak dulu gimana sih lifestyle-nya? Karena yang aku tahu ya udah, Bapak kan dulu sering update main tenis di situ kan, Iya. pas lagi di laut. Nah. Gimana sih lifestyle-nya dulu tuh? Apakah Bapak kayak di rumah aja? Oke. Gimana sih dulu? Jadi gini, mungkin kalau Bapak boleh bilang bahwa selama Bapak kerja di offshore, mungkin one of the employees, fingerprint Bapak ada di setiap fasilitas. Setiap anjungan pasti ada. Karena apa? Kebetulan Bapak, sekarang gini, tahun 81 Bapak jadi operator sentral. Kemudian tahun 83 jadi operator south. Kemudian tahun 88 jadi operator north. Tiga itu aja Udah di komplit kan? Tapi dalam posisi sebagai operator. operator. Kemudian akhirnya di utara Bapak dibentuk sampai jadi level head. Itu. Kan ada supervisor, senior supervisor, kemudian ada koordinator, baru paling atas head. Head. Oke. Setelah jadi head, Bapak dipindah lagi ke south lagi yang pertama, yang di Pulau Pabelokan. Di Pulau Pabelokan itulah. Kemudian Bapak dipindah lagi ke sentral, jadi head lagi. Dan terakhir, tahun 2011, Bapak dipindah ke kantor sebagai senior head. Senior head itu equal dengan deputy manager area ya. Wakil manager atau asisten manager apapun bentuknya lah, itu senior head ya. Nah, kalau masalah lifestyle. Lifestyle yang ada di Pabelokan terutama karena itu pulau, udah seolah-olah kan kayak di Jakarta aja. Cuma bedanya di sana bukan tempat publik yang artinya ditinggalin masyarakat umum. Ya khusus untuk employee aja yang ada situ. Di situ nggak ada warung, di situ nggak ada toko. Oh nggak ada. Nggak ada. Nah, terus gimana? Jadi isinya cuma karyawan semua sama catering. Nah, di antara catering kalau misalnya kita mau pengen beli rokok, mereka ada yang bawa jual gitu ya, harga-harga ya lumrah. Aktivitas Bapak bangun jam 4:30 sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh, Bapak ke meja kantor, buka komputer. Ya komputer tuh isinya laporan operasional, isinya email dan lain-lain untuk mempersiapkan morning report. Kalau emang smooth aja dalam 24 jam itu, kita alhamdulillah. Kalau tidak smooth, ya ini yang repot gitu. Jadi kadang-kadang bisa juga 2 hari nggak tidur. Kalau waktu yang pernah ada foto saya posting itu dulu, yang saya belepotan minyak, itu lagi tank cleaning. Jadi kalau tank cleaning itu, ada tangki gede banget, itu harus dibersihkan setiap 2 tahun sekali, karena di situ pasti ada kotoran dari sedimen dan pasir. Bapak masuk ke tangki itu dengan APD yang komplit. Jadi waktu itu Bapak sebagai apa kalau boleh tahu? Masih operator? Si operator, tapi selagi di lapangan, walaupun Bapak sebagai head, selagi di lapangan, Bapak pun masuk untuk meyakinkan sesuatu hal yang masih tanda tanya. Betul. Kadang kan ada sesuatu yang ketemu masalah, apa sih seperti apa? Kenapa? Bapak terbiasa dengan sesuatu yang harus sure bahwa itu bisa atau tidak, gitu. Karena berpikir, kadang-kadang kan orang suka menyerah dulu dengan kondisi. Kalau Bapak enggak, ntar dulu deh, pasti ada jalan lain, gitu. Makanya Bapak bilang tadi bahwa out of the box thinking itu sangat diperlukan buat orang yang tidak mau monoton, cari tantangan baru. Apa challenge-nya seperti apa? Nah, baru kita bisa didiskusikan dengan tim kerja. Karena mungkin kalau Bapak katakan bahwa bawahan Bapak atau tim Bapak pada saat itu agak terbirit-birit juga dengan style kerja Bapak gitu. Tetapi ya Bapak juga ada yang mendidik seperti itu. Bapak punya senior pimpinan Bapak yang membrief Bapak seperti itu. Jadi nggak apa-apa, seneng-seneng aja. Yang penting apa? Semua bisa terjalani lah. Pernah Bapak juga berhadapan dengan atasan Bapak yang orang bule? Nah, tadi aku pengen nanya itu sebenarnya Pak, tentang yang Bapak cerita. Aku tahu juga nih tentang bule ini. Mungkin Bapak boleh ceritain gimana waktu itu Bapak intensnya kayak gimana sih? Dan masalah apa sebenarnya sih? Oke. Yang namanya Mr. John Hunt itu orang asli Amerika dari Louisiana ya. Itu seorang bule, mukanya merah, orangnya gagah gitu, ganteng gitu.
paling ditakuti dengan orang-orang nasional yang ada di lapangan. Ketika dia marah, ketahuan banget mukanya merah. Nggak ada yang berani, siapapun nggak ada berani sama dia. Terakhir, Bapak bisa nundukin dia bukan masalah apa-apa ya. Nggak tahu kenapa dia kok jadi respect banget dengan Bapak. Apapun yang Bapak lakukan, nilainya plus terus di mata dia. Padahal dulunya Bapak juga takut sekali sama dia. Apalagi Bapak waktu itu ketemu dia juga masih non-staff ya. Non-staff itu yang orang ya Lepasan. ya bukan sih, levelnya level masih bawah lah. Jadi belum level supervisor atau manajerial lah ya. Nah, John Han ini orangnya keras, tetapi memang otaknya juga cerdas. Ketika suatu saat Bapak ada masalah menjelang maghrib, power plant listrik mati semua. Ketika mati semua, sumur-sumur yang itu kan mati semua, tidak produksi. Nah, ketika kita mau menghidupkan, pasti kita cari yang produktif dulu kita cari kan. Pas waktu nyari kan kita pakai blank data, blanko itu dari Weng namanya. Mana sumur yang kita seleksi dulu. Pas lagi gitu ditanyain, "Hey, Ewing, what are you doing? How many wells already running?" Maksudnya gini, berapa sumur yang udah hidup? Bentar Pak, saya lagi masih, wait a minute Pak John Han. We still select not the one, which one is better to be start first. Nah, pas lagi begitu pegang kertas Weng langsung disamber dengan kata dia, tuh slow, lambat amat gitu. Bapak sendirian ngadepin sumur ratusan. Gelap-gelap tuh ya? Maghrib kan? Ya, kalau di ruangan Bapak sih terang. Oh, alah. Oke. Ruangan Bapak itu waktu itu masih di tanker namanya. Tanker terpisah dengan powernya yang ada di sana. Udah. Nah, di situ Bapak tersinggung, dibilang itu. Langsung Bapak buang itu kertas. Tinggalin kantor. Kelabakan dia, nggak bisa kerja. Sengaja Bapak. Bapak udah nekat ini. Terminate dah, karena udah upset banget itu. Kamu masih kecil. Itu upset udah. Bule ini saya lawan, udah nekat nih. Udah masuk kamar Bapak, datanglah dia. Bapak masuk kamar bukan sekedar masuk kamar, kunci. Ngetok pintu, tok 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 tok, halus. Saya tahu nih, John Han. Yang kedua, saya diemin aja. Ketok lagi agak kenceng. Maaf, saya masih Bapak diam. Yang ketiga, duk 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 duk. Oke. Sekarang gini. Ketika ada orang bule nanya, kamu ketemu, bule itu berhadapan dengan kamu. Hei Bagas, kamu jawabnya apa? Yes. Jawabnya apa? Hei Bagas. Hei Bagas gitu. Iya, hai. Apa dong? Kalau nggak ada masalah. Iya, kalau nggak ada masalah. Ketika ada masalah, misalnya kamu sebagai orang yang tergencet dia. Ya, what is it? What is it now? Oke. Ketika Bapak bukain pintu, ketika itu juga, secepat itu juga, kalau kita sebagai bawahannya ngomong, what can I do for you, Mr. John? Yeah. Is it right? Yeah. Oke. Tapi bukan. Bapak bukan itu. What do you want, John? Oh. Oke. Pegang pintu, what do you want, John? Artinya apa itu? Challenge, nantang kan? Mau fighting, mau apa, terserah. Oke. Saya bilang sama dia bahwa saya orang nasional, saya tidak terima dengan perlakuan kamu. Saya keroco, kamu bos, saya tidak terima dengan kelakuan kamu. So, what do you want, John? Duduk dia di bawah. Bapak di kursi begini. Oh, Ewing, I like to sorry. Oh, udah habis dia. Ya, kita dengan begitu, dia langsung down kan? Iya. Saya tidak masalah, itu. Dia akhirnya sadar, you are right, kamu bagus, udah seleksi sumur-sumur itu. Tadi saya minta maaf beneran. Tiap pagi saya dirangkul-rangkul dia ke semua supervisor, sampai dia masak. I will cook for you. Dia masak buat Bapak. Dimasakin. Setiap apa, for Ewing. Dia pulang cuti ke Louisiana, datang ke sini, Bapak dibawain apa? Cerutu, Ewing for you. Ruang nggak boleh pada merokok, tapi Ewing boleh merokok. Oh, oke, berarti memang itu yang Bapak ceritain adalah senior orang Louisiana yang memang ditakuti sama orang. Iya. Dan karena satu masalah itu, akhirnya dia juga bisa. Setelah kejadian itu kan Bapak nih salah satu pemicunya lah. Iya. Dia akhirnya take it slow ke orang lain juga nggak? Jadi gini, dia pertanyaannya bagus banget.
Tapi faktanya dia cuma slow-nya sama bapak. Oh, sisanya masih Tapi sama. yang lain-lain pada bilang, ini gara-gara Ewing jadi Ewing jauh, Ewing doang katanya. Oh. Tapi bapak sering dites sama dia. Pernah maghrib disuruh, Ewing, you can go to windy platform. Artinya windy platform itu anjungan namanya Windry. Boat landingnya nggak ada, cuma ada tangga. Saya bilang, gila ini nggak ada boat landingnya, saya suruh ke sana. Saya pikir bapak gini, kenapa saya takut? Dah, maghrib ke situ. Itu kayak pohon sumur pipa itu berdiri sendiri yang kalau kena ombak goyang-goyang. Gila. Akhirnya kru kapal pakai gaetan talinya kasih ke bapak. Bapak bisa ngayun begini, setek langsung nempel sana. Kru kapal sampai geleng kepala. Gila Pak Ewing itu. Si John Hart lagi-lagi bilang itu, Ewing, you're number one. Semenjak saat itu Bapak melanggar aturan mancing, nggak dimarahin, yang lain dimarahin. Dikit-dikit, this is for Ewing, this is for Ewing. Oke. Nggak pernah marah. Ketemu di kantor, Ewing, dia pindah ke perusahaan waktu itu namanya yang di itu HCML sekarang ada teman HC di Pantura, dia jadi manajer di sana. Bapak mau ditarik, no thanks, bilang. Oke. Jadi ya itulah maksudnya aku biar orang-orang pada denger juga tentang cerita Bapak sama si Mr. John Hunt itu. Nah, abis ini aku juga masih mau nanya tentang temanya tuh tentang yang Bapak ya kan dari nol terus bisa jadi vice manager, mungkin karir. Bapak bisa kasih tips lah gitu karir yang dari laut ke kantor. Nah, tapi ada yang mau lewat lagi. Oke. Kalau gitu Ultimates jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama bapak gue sendiri. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang keseruan bapak sama bule. Iya, sama Mr. John Hunt itu masih temenan? Atau maksudnya bapak masih mendengar kabar beliau mungkin? Udah enggak. Berarti memang terakhir tuh di itu tahun berapa sih Pak kejadiannya? Kalau kejadian itu Kan bapak bilang aku masih kecil, berarti 2000. Iya, 2000 sekian. Ya 2000-an lah ya. 2000 awal berarti. Oke. Ini tadi udah ngomongin tentang pekerjaan Bapak di laut. Nah, sekarang aku pengen nanya tentang jenjang karir lah gitu yang tadi Bapak bilang dari rustabout sampai bisa jadi vice manager di sebuah perusahaan yang asing. Tapi sebelumnya aku pengen nanya, Bapak dulu belajar bahasa Inggris dari mana, Pak? Apa itu? Belajar bahasa Inggris dari mana? Oke. Itu dulu deh, baru aku pengen nanya tentang prosesnya tuh seperti apa dan tips lah buat kalau bahasa Inggris itu sebetulnya ada unsur yang bisa andil dalam orang tersebut adalah paling tidak talenta. Setuju nggak sih? Iya, setuju. Oke. Jadi gini, ketika Bapak di STM dulu, bapaknya Bapak itu dulu tahu ya, Bapak, karena almarhum bapaknya Bapak ini dulu seorang kepala sekolah ya, tapi mungkin ada insting untuk mengerti tentang kayaknya nih potensi anak tahu lah mungkin ya. Mbah. Ya. Jadi ulang tahun dibelikan buku kecil-kecil itu kursus bahasa Inggris yang dikirim. Kalau online kan pakai itu ya, network. Itu enggak, dikirim pakai pos. Oh, iya. Apa ini masih ingat Bapak? Namanya kursus Inggris AIDA. Nggak ngerti ya, nggak ketemu di mana itu. Orang cuma dibeliin gitu tiap bulan datang, bacain. Nggak ngerti, nggak ada ujiannya juga. Cuman itu aja. Tapi Bapak baca? Baca, selalu. AIDA namanya itu perusahaan nanti yang bikin itu. Nah, udah gitu, ketika lulus STM, ini yang udah frustrasi tadi, mau kemana ini, nggak jelas ini. Ada traveler bahasa Inggris kursus. Ikut kursus. Ikut kursus itu programnya kan 6 bulan. Program 6 bulan, Bapak baru sebulan udah disuruh ujian sendiri. Kok bisa begini? Udah kayaknya harus level ini udah harus sampean harus sudah ikut ujian ini lah. Sebulan di kursus itu tadi. Ya udah ujian, lulus ya udah gitu. Oke, dan berarti memang belajar dari kursus itu kan, dan akhirnya diaplikasikan ke perusahaan asing alias. Ya, sekarang gini, kalau dibilang kursus yang pertama nggak ada tatap muka, nggak ada dengan siapa, seolah-olah berlangganan baca sendiri.
gitu. Oke. Nah, kemudian di Cepu itu ada dosennya juga bagus. Coba kalau misal mau belajar bahasa Inggris, belilah buku yang karangannya Cornelius Junior. Cornelius Junior Itu bagus. Buku-bukunya ada kasetnya waktu itu. Waktu itu pakai kaset ya. Tapi itu jangan harap ada bahasa Indonesia di situ, enggak. Di situ ada communication, pronunciation, di kasetnya lah ya. Kan kelemahan kita kebanyakan di mana? Listening comprehension, bukan? Betul. Iya. Kalau cuma speaking sih mungkin bisa. Listeningnya itu. Makanya waktu pertama kali berangkat ke laut dulu itu yang namanya bule di lapangan itu 50-50. Kadang-kadang itu salah pengertian. Kadang nggak jelas juga sih ya. Dia masih baru perusahaan kan, masih bule banget, masih bulenisasi. Gitu kebanyakan orang Amerika. Oke. Itu sebenarnya aku penasaran aja sih, gimana cara Bapak. Karena kan dulu kan belum ada online kan. Maksudnya kalau aku ya mungkin dari video atau apa. Kalau Bapak kan dulu nggak mungkin. Sekarang sih banyak kemudahan. Betul. Ada susah, googling. Betul. Nah, sekarang aku pengen nanya tentang jenjang karir Bapak gitu yang tadi bilang dari Rustabout sampai Vice Manager. Itu maksudnya emang gimana sih prosesnya gitu loh? Kok bisa lama lah ya dari tahun 81 sampai 2000 berapa Bapak terakhir Pak? 2018 ya? 17 ya? Iya. Bapak pensiun kan itu? Jadi kan lama banget tuh. Gimana tuh waktu itu? Itu lama loh, masa kerja 36 tahun. Sekarang gini ya, tadi Bapak bilang ke Cepu ya, tiap ke Cepu satu angkatan itu kan 30 orang, terjadi selisih masing-masing angkatan, selisihnya 3 bulan, masuk lagi angkatan kedua, dan berikutnya sampai angkatan ke-5. Kemudian, kalau angkatan ke-5, dari tiap angkatan 30 orang, berapa orang tuh? Angkatan ke-5? 5 angkatan, 30. Dari tiap angkatan 30 orang, jadi berapa total? 600. 150 kali 30 kali 5. Iya, 30 kali 5. Yang itu kata aja. Iya kan, anak sekarang ngitungnya nggak cepet. Jadi gini. Iya. Oke. Jadi gini. Di antara 150 orang 150. itu yang sampai ini bukan ngomong masalah satu hal yang itu cuma masalah prestasi ya. Yang sampai ke level manajerial ya Bapak gitu. Alhamdulillah. Cuman ya itu masalah. Kedua adalah nasib ya. Jadi etos kerja Bapak itu dari dulu tuh tidak pernah yang namanya kata menjilat. Sesuatu yang tidak bagus dibilang bagus, tidak. Karena selain di pribadi Bapak ada dogma seperti itu, masih ingat juga pesan dari bapaknya Bapak dulu, jangan pernah menjilat. Ya, emang Bapak suka. Bapak kerja apa adanya, ada sesuai dengan prestasi yang ada. Tapi Bapak selalu bertekad, kalau orang lain bisa melakukan ini, kenapa saya tidak? Kalau saya belum berhasil, saya harus bisa. Bagaimana caranya? Ya udah, ada mau mungkin tanya teman, tapi yang paling kuat di situ, paling kuat apa coba? Yang paling kuat mendominasi dalam suatu proses bekerja, logika dan kemauan. Oke. Maksudnya itu naik apa sebutannya, naik jabatan lah ya, naik grade itu Bapak kok lebih ke bagian apa ya, lebih ke kok mau dan sanggup sih lebih tepatnya. Nah, gitu. Oke. Lebih kok sanggup karena kan beda-beda nih gitu loh. Betul. Dari kerja kotor terus tiba-tiba jadi manajerial lah jatuhnya lah gitu. Ketika jadi Rustabout itu kita pasti ya pekerja kasar lah. Sampai ke cleaning service itu boleh dibilang Rustabout. Kadang-kadang berpikir, bener nih, kita biasa hidup priayi kok jadi Rustabout begini. Tapi ini Rustabout perminyakan. Dulu ada istilah, ini kuli minyak istilahnya. Kuli minyak itu statusnya kuli tapi minyak, harganya tinggi gitu loh. Oke. Jadi gini, yang namanya grade atau golongan itu otomatis akan mengikuti. Ada 2. Memang dia bisa dalam kedudukan yang sekarang, kemudian daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu ada teman, peer, ada juga atasan atau supervisor kita atau senior kita. Mendukung nggak dalam kondisi itu? Artinya gini, ketika saya pinter, tapi perilaku saya tidak baik, apakah kiri kanan kita mendukung? Misalnya, ini naikin grade dong. Enggak, orangnya nggak sopan. Bisa kan? Seperti itu. Enggak, apa sih yang dihasilkan? Dan sebaliknya, Iwing naikin grade aja deh. Oh iya, dia orangnya produktif loh. Nggak mau berhenti dia. Dia ngobrol sama kita enak banget. Kemarin saya gini. Nah, itu daya dukung lingkungan. Jadi nggak bisa diri sendiri. Nah, yang itu kan dua sisi kan ya.
Nah, yang ketiga, kita nggak usah ngoyo, tetapi yang penting ada output kita yang kita dapatkan. Apa sih sebetulnya maunya perusahaannya, arahnya apa? Misalnya, perusahaan itu minyak. Kita maunya produksi tinggi tapi aman. Oke. Iya kan? Terus biaya produksinya tidak tinggi. Ya udah, kira-kira orang itu bisa nggak untuk memenuhi kriteria itu? Makanya tiap tahun diadakan appraisal. Appraisal itu sama dengan penilaian perilaku pegawai dan output dari pegawai itu dalam berproses. Gitu kan? Tadi kayak ada rapotnya lah. Nah, nanti dalam rapot itu direkomendasi. Yang rapot yang bikin siapa sih? Atasan kan? Atasan. Iya. Nah, makanya nanti direkomendasikan bahwa orang ini sewajarnya rekomen untuk dinaikkan grade-nya. Nah, begitulah seterusnya. Oh, berarti ya Bapak juga ngasih lihat dari progres Bapak sendiri juga. Pasti, gitu loh. pasti, Ya, tentu. Dan maksudnya, walaupun Bapak terlihat dari progresnya, maksudnya bagaimana cara Bapak bisa beradaptasi gitu loh, cara perubahan-perubahan, Betul. shifting workflow, workload, Betul. itu gimana cara Bapak adaptasinya? Nah, pertama ya pasti kita pelajari dulu lah lingkungan ini seperti apa sih. Kemudian yang dominan dalam suatu grup ini nih apa sih yang mau jadi, yang akan jadi apa tuh, yang jadi Vision? apa ya, yang jadi satu hal yang menarik untuk dibahas dan diselesaikan kalau ada masalah gitu. Jadi paling tidak pertama kita bisa mencairkan suasana di situ, apa yang jadi masalah, apa yang perlu. Kemudian goal dari perusahaan, goalnya apa? Nah, dari goal itu kan perusahaan pasti punya kayak balance scorecard ya, isinya apa aja, kemudian prosesnya seperti apa. Kalau kita bisa memenuhi dan mengisi apa-apa yang dicantumkan dalam balance scorecard dari suatu perusahaan atau goal perusahaan itu, ya pasti kita punya nilai plus lah. Bagaimana sih kita kalau kerja sesuatu, menyelesaikan pekerjaan, bisa dengan selesai sesuai dengan rencana, rasanya gimana sih? Ada kepuasan batin kan? Jadi seolah-olah ya semua tergantung kita maunya gimana, arahnya mau kemana. Yang penting udah tahu dengan objektif perusahaan, ya itulah yang akan kita jalani dengan apa yang kita bisa bersama tim yang ada gitu. Oke. Berarti memang maksudnya Bapak berusaha sedemikian rupa gitu loh biar bisa Ya tahu makanya dulu gini ya. kayak gimana kerjanya. 2009 senior head di Pabelokan. Baru setahun pindah lagi head sentral. Baru belum setahun pindah lagi jadi upgrade. Kenapa saya pindah ke Jakarta? Grade-nya udah lewat untuk di lapangan. Oke. Gitu. Jadi nggak ada posisi lagi. Ya akhirnya pindah ke kantor. Ya rata-rata apa yang dikasihkan Bapak beban. Ada sesuatu ya masalah di sana Bapak dipindahkan ke sana gitu ya. Buat Bapak sih kerja mah fine-fine aja. Dengan segala lingkungan ya kita harus bisa adaptable dengan seperti apa. Tantangannya satu. Dengan apa tuh kapabilitas kita dan keberanian kita. Oke, mungkin terakhir aku pengen nanya. Ini nanya personal, pertanyaan personal, Pak. Gimana life after pensiun? Oke. Sudah terdidik ya 2 kali ya. Jadi gini, ketika kita dulu di lapangan, di offshore, dipindah ke Jakarta, itu juga suatu beban. Kenapa saya katakan beban? Ketika dari lapangan dipindah ke Jakarta, ada yang hilang. Apa itu? Allowance. FSA, Family Separation Allowance. Artinya uang laut. Uang laut perpisahan keluarga itu adalah 60% dari gaji pokok hilang. Pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta berhadapan dengan kemacetan, transport, cost, dan lain-lain. Itu kan sentilan pertama. Tapi ada spirit dari ibu. Sudahlah Mas, berapapun uang itu kalau nggak mau berpikirnya uang, tidak akan ada habisnya. Itu Bapak ingat. Yang kedua, setelah pensiun, di sini sekarang, dapat pesangon. Ya, nikmatin aja, kata nikmatin tadi itu. Nikmatin aja mau gimana, karena apa? Itu siklus hidup mau diapakan. Siklus hidup mau diapakan. Ada yang mau ngajak kerja lagi. Bapak berpikir 2-3 kali, kalau kita masih berpokok pada uang, tidak akan pernah ada selesainya. Yang penting sekarang, nyaman. Nyaman. Sekarang apa sih yang kita cari? Hidup.
Seperti apa sih polanya? Seperti apa sih targetnya? Satu yang paling utama buat orang hidup itu, sehat. Itu dalam doa pun kita nyebutnya sehat. Kenapa? Ketika kita sehat, mau apapun, oke. Duitnya banyak, uangnya banyak, rezekinya banyak, tapi sakit-sakitan. Apa masalahnya? Walaupun sekarang Bapak juga ada sakit begini, sakit begitu. Mungkin itu masalah degeneratif lah. Kenapa? Proses yang paling sakit adalah menuju kematian. Kematian adalah regenerasi, itu aja. Oke. Ya aku lihat juga Bapak sekarang lagi sering jalan, terus kemarin baru balik. Tadi pagi juga jalan, cuman terlalu pendek, cuman 3 kilo. Target Bapak kan Panjang sih 3 kilo. 6 kilo gitu. Iya. Bapak kalau lagi main golf di mana? Cilangkap. Jalannya berapa kilo? 8 kilo. Oh, oke. Gitu. Oke. Cuman kan kemarin Bapak udah setahun nggak pernah nyuing-nyuing, begitu swing-swing 150 bola, enak mulai keras lagi sini. Tapi Bapak kayaknya bakal main lagi deh, boh lah. Pokoknya tetap Yang penting sehat lah ya. jangan sampai stick digantung lah. Oke. Setahun itu. Oke, Pak. Paling itu sih yang bisa aku tanyain. Terima kasih Bapak udah mau datang ke... Ya buat Bagas juga yang masih muda, berkarir dan sosialisasi, kemudian membuat satu tim. Karena apa? Kita sendiri, kita berjalan sendiri, mau ngapain sendiri, meaningless. Meaningless, ya. Oke, itu aja sih paling Pak. Terima kasih sudah datang ke Ulti. Oke, terima kasih Bagas. Kalau gitu aku mau tutup dulu ya. Oke. Ultimates, paling gitulah ya. Bapak gua bisa diambil pesannya yang mana aja yang bagus dan mana yang nggak bagus, silakan disimpulkan sendiri. Kalau gitu kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Dadah, kesini Pak.